Nah, masuk dalam pengertian pacaran. Asik kan? Asik kan? Ayo, siapa yang pengen? Nggak pengen? Kalau kamu pingin, itu masih hal yang wajar kok. Masih hal yang ya normal-normal. Karena kalau suka sama lawan jenis, ingat loh ya, lawan jenis itu masih wajar. Mikirin lawan jenis itu wajar alias normal. Tapi kita harus tahu dulu sebelum mikirin anak orang, kalian harus paham. Ngapain? Konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Udah deh, sebelum ngomong konsekuensi kita bahas ini. Pengertian pacaran. Pacaran itu proses di mana seorang laki-laki dan perempuan menjajaki kemungkinan adanya kesepadanan. Ingat, kesepadanan di mana mereka berdua. Ingat, saya kasih garis bawah laki-laki dan perempuan, kesepadanan mereka berdua yang dapat dilanjutkan ke dalam perkawinan. Ada 3 hal yang saya sorot di sini, laki-laki dan perempuan, kesepadanan, dan dilanjutkan dalam perkawinan. Artinya, kalau pacaran itu hanya ada 2 orang dan dua-duanya harus lawan jenis. Tidak ada 3, 4, atau 5, alias kalian setia. Setiap tikungan ada. Aduh, capek deh. Nggak kayak gitu ya. Jadi, laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki atau perempuan saja, tapi laki-laki dan perempuan. Bu Yuni sudah menegaskan di sini, ya. Lalu, pacaran itu bukan bersenang-senang melampiaskan nafsu, mengisi kekosongan. Sebentar, saya kasih garis bawah dulu melampiaskan nafsu. Melampiaskan nafsu itu nggak mikir cuma karena, oh, aku pengen, aku mau dibelai-belai. Nafsu itu nggak sekedar gitu. Terus melakukan hubungan seks nggak sekedar itu. Nafsu ketika kamu buru dia dengan chatmu, kamu nggak dibalas terus marah, terus kamu ngambek, terus nanti ada semacam obsesi, pokoknya harus dia harus memperhatikan aku. Nah, itu nafsu untuk diperhatikan. Enggak loh ya, anak Santa Maria II nggak kayak gitu ya, normal dan wajar loh ya, saya percaya ya. Terus mengisi kekosongan, timbang kosong, nggak ada yang ngapelin, hari Sabtu pada libur-libur, lumayan kan di chat, diperhatiin. No. Namanya bukan pacaran. Tetapi yang namanya pacaran itu dua belah pihak yang menuju pada suatu pertunangan. Nah lo, ya kan? Sungguh-sungguh menuju kepada suatu pertunangan. Jadi yang namanya pacaran itu melanjut pada perkawinan, pertunangan lalu perkawinan. Jelas ya? Terus mungkin ada yang bertanya, ya Bu nggak boleh pacaran, harus paham betul pacaran. Ya, nih Bu Yuni kasih tahu dampak negatif pacaran, khususnya bagi yang nggak siap untuk pacaran. Yang pertama, kalau satu putus Bu, tumbuh 1000. Waduh, terot. Mohon maaf. Pembahasan yang seperti ini ditiadakan. Terus mendewakan. Dewakan apa? Aduh, pokoknya dia yang ganteng Bu, dia yang cantik, pokoknya dia. Ini yang namanya udah terobsesi. Emang cewek cuma ada dia doang? Cowok cuma ada dia doang. Mikir. Banyak manusia di dunia ini. Kalau kamu fokus ke dia aja, aduh, di sini lo nggak bisa move on. Ya kan? Kalau udah putus, untuk pelampiasan ganti-ganti pacar, enggak banget. Terus mendewakan, nggak bisa Bu, aku pokoknya nggak bisa berpaling dari dia. Aduh, sorry ya, kamu nggak dewasa. Ya, terus kalau misalnya udah gitu, aku udah cinta banget Bu, aku udah sayang banget, aku bisa kok melakukan apa aja asal dia bersama aku. Capek deh. Ingat deh, kalau mau melakukan itu, ingat orang tuamu. Ingat keluargamu, betapa susahnya orang tuamu bekerja keras gak banting tulang, yang perlu banting tulang, tapi lihat dong frekuensi ketemu kamu di rumah banyak atau sedikit. Kalau buat anaknya orang yang belum jadi apa-apanya kamu mau melakukan
Sebentar, buat orang tuamu, kamu sanggup melakukan apa? Sudah bisa ngebahagiain belum? Ya. Nah, yang terjadi kalau hubungan putus, kepahitan, aduh move on-nya susah banget, kekecewaan mendalam. Terus seolah-olah harapanku ke dia aja. Nah, terus Bu, boleh pacaran? Sebentar, belum dijawab ya. Nih, baru nih Bu Yuni mau jawab. Siapkah aku berpacaran? Sebenarnya yang ditanya siapa? Ya kamu, dirimu sendiri. Siap nggak pacaran? Ternyata nggak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Kenapa? Kalau saat ini, kelas 8, SMPK Santa Maria 2, ketika suka sama orang, sekali lagi, kalau suka sama lawan jenis itu wajar. Itu normal, itu hebat, nggak usah merasa bersalah atau harus menutupi. Katakan aja, iya Bu, aku suka sama si cewek itu. Sudah, enak, lega. Tapi ketika kamu nutupin, ngepres, enggak, dianya aja begini-gini. Itu berarti lain di mulut, lain di hati. Nyesel loh nanti. Tapi kalau ngomong jujur sama orang dewasa yang mengerti, itu lebih enak. Nah, kalau gitu apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kalian harus cari tahu pendapat orang tuamu jika kamu pacaran. Wah Bu, bisa habis Bu dimarahin. Kalau udah tahu kayak gitu, ya cukup mengagumi dari jauh dan katakan kepada orang dewasa, misalnya guru BK atau wali kelasmu, aku suka ya sama dia. Udah, terus apa yang harus kamu lakukan? Kapan? Kamu siap nggak pacaran? Kalau misalnya kamu nggak siap pacaran, ya nggak usah. Siapnya maksudnya gimana Bu? Kalau siap pacaran berarti kalian satu sudah bisa bertanggung jawab sama tugas dan tanggung jawabmu. Maksudnya apa Bu? Sekarang tugas-tugasmu di masa PJJ ini gimana? Beres nggak? Kalau enggak, close dulu. Duh, Bu, berarti menekan perasaan. Enggak, suka ya tetap suka. Ngakumin, chat nggak apa-apa. Bukan PHP loh, katakan saja aku suka, tapi aku belum siap pacaran. Itu kan. Nah, terus kalau misalnya kamu sudah tahu dirimu seperti apa, terus ke anak orang itu, bisa nggak setiap kali kalian diminta mempertanggungjawabkan dengan chat dia, ngasih perhatian. Nah, terus yang cewek gimana? Bisa nggak kamu mempertanggungjawabkan ketika dia nggak ngechat, dia bisa nggak nerima, kalian bisa nggak nerima kalau dianya nggak ngechat kamu setiap hari. Kalau nggak bisa, egois banget. Dia anak orang, dibutuhin juga oleh keluarganya. Sorry ya, dalam hal ini Bu Yuni keras. Karena kalau kamu nggak siap pacaran, kamu akan saling merasa bahwa dia harus merhatiin aku harus memperhatikan dia. Itu namanya bukan sayang, tapi itu adalah overprotect. Dong? Nah, kalau kamu pacaran, carilah pasangan yang menghargai tubuhmu. Ingat, tubuh adalah bait Allah. Oke? Nah, ini juga kalau kamu merasa bahwa teman-temanmu menyulitkanmu karena kamu tidak punya pacar, katakan, aku belum mau kok, belum siap. Jangan bilang orang tua aku nggak boleh. Padahal orang tuamu boleh memberikan kesempatan. Tapi belum siap, kenapa? Aku belum bisa sesuai dengan tanggung jawab atau kegiatan sekolah. Atau mungkin bilang juga orang tuamu memang nggak boleh. Ya udah, begitu. Gimana? Udah jelas? Ada yang belum bisa terima? Mari kita berproses lagi. Oke, kalau pacaran seperti itu tadi, kami kembalikan kepada kalian. Terus apa yang kalian perlu lakukan kalau naksir seseorang? Ada yang menyimpan perasaan sampai sakit, sampai aduh dia deket sama orang. Atau misal, oh ya sudahlah nggak apa-apa, aku kagum aja, ntar paling hilang-hilang sendiri, ada baru yang nongol, lebih cantik, atau ada yang baru yang nongol, lebih handsome. It's okay, normal. Itu bukan berarti nggak bisa setia loh ya. Emang tugas perkembanganmu adalah baru masa suka. Lihat mana yang bling-bling, lihat mana yang cakep-cakep, bisa jadi idola, begitu. Terus, kalau saya Bu, cerita pada teman, ya hati-hati, jangan sampai ketika ada masalah teman, dia kemudian apa? Bocorin rahasiamu. Waduh,
capek deh, siap-siap deh. Makanya dari tadi Bu Yuni bilangnya, ceritakan pada orang dewasa yang bisa kamu percaya. Guru, orang tua. Tapi kalau orang tua sibuk gimana? Ya sudah, share. Kami membuka untuk japri. Berkali-kali Bu Yuni bilang japri, Bu, tapi aku malu. Ya sudah, terserah. Misalnya pengen say hello dulu, biar kami lebih kenal kamu. It's okay. Ya, ada juga nih peluang yang berani nih. Langsung ngomong pada teman yang kamu taksir. Kalau langsung ngomong, ya nggak apa-apa, nggak salah ngungkapin perasaan. Tetapi siapin mentalmu apabila dia sinyal perasaannya nggak sama kamu. Kalau ditolak ya udah dengan alasan sorry mama nggak boleh, ya udah belajar terima. Tapi yang penting kan kamu udah ngungkapin. Kalau misalnya, alah dia itu bohong, sebenarnya dia suka juga, tapi kemudian dia alasannya belajar, padahal dia mungkin suka sama aku cuma berapa persen. Ingat ya, tugas perkembangan kalian hanya lirik sana, lirik sini, belum memastikan lu bakal jadi pasangan gue. No. Paham ya? Oke? Jadi, boleh marah, tetapi tidak lama-lama. Move on dong. Terus, apa yang akan kamu lakukan bila berpacaran? Mau pegangan tangan? Gimana Bu, PJJ? Ya syukurlah. Malah bersyukur saya kalau ada PJJ. Kamu nggak sering ketemu, jahat banget. Ya nggak apa-apa, demi keamanan bersama. Berpelukan, ini langsung Bu Yuni coret. Cium bibir, coret. Kencan berdua. Kita lihat aturan kencan itu apa? Kalau cuma makan bersama, sharing-sharing di tempat orang yang rame, asal tangannya dalam kondisi yang baik-baik, di atas semua, kakinya juga baik-baik, di tempat yang ada tidak main kesana kemari, itu sip. Tapi kalau sampai pacar meraba-raba, bisa minta buka baju, atau minta pangku, ingat, kamu adalah milik orang tuamu dan dia adalah milik orang tuanya, belum bisa bertanggung jawab penuh pada dirimu. Kalau dia sudah bisa melakukan itu padamu, hati-hati. Oke, itu yang perempuan. Yang cowok, jangan sampai membuat ceweknya mengundang. Cewek sekarang berani-berani loh. Ada yang mengundang, nyoh. Waduh, ya, tolong jaga kehormatan kalian. Nih, ada pesan baik nih. Seorang cowok atau cewek yang punya rencana kapan dia akan pacaran, apa saja yang boleh dilakukan saat berpacaran, dan kapan boleh melakukan hubungan seks, biasanya akan tetap setia pada janji dan keputusannya. Dia tidak bakal membiarkan perayu mengubah rencana yang ada. Banyak manfaat yang kamu dapat kalau kamu menyusun sebuah rencana. Makanya kalau melakukan sesuatu itu mikir, bukan mikir diri sendiri, tapi mikir buat keluarga juga. Jelas ya? Nah, apa rencanamu? Kapan kamu melakukan hubungan seks? Tentunya ketika sudah menikah. Buang jauh-jauh kalau pacarmu sudah stabil. Stabil di sini sudah punya kerjaan. Tolong ya, kalau cowok berani melakukan ini berarti dia sudah melakukan dengan cewek yang lain. Kalau cewek berani melakukan ini berarti dia sudah melakukan dengan orang lain. Tapi kalau menunggu 18 tahun tentunya kalian belum bisa buat apa-apa. Kalau misalnya hamil atau punya anak, mikir lagi. Kalau sudah punya pacar ngajakin melakukan hubungan seks, aduh tolong deh ya. Kalau kamu menginginkan ya, nah ini tadi yang Bu Yuni jelaskan tentang makhluk seksual. Berarti bisa menahan diri, menahan emosimu. Walaupun si pacar bilang, aku mencintaimu, aku pingin, bla 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 bla. Aduh, kalau saya mah mikir, cepetin putusin. Berarti dia hanya pingin yang kayak gitu-gituan aja. Kalau diajak mikir yang susah-susah, mungkin nggak siap. Nih, kenapa kok anak SMP remaja SMP sudah harus diajak mikir tentang ini ya? Karena semua harus direncanakan dengan matang dan tanggung jawab. Ini, kalian bisa baca, anak yang melakukan hubungan seks di usia muda cenderung memiliki banyak pasangan seks dalam hidup mereka, seperti yang video yang sudah kalian tonton. Dapat menghindarkan diri dari penyakit seks, semakin mudah melakukan hubungan seks akan semakin tinggi resiko terkena infeksi apabila hubungan seks, karena alat kelaminnya atau kelamin primernya atau organ seksnya belum siap, terus bisa menghindari resiko kehamilan. Nih, ada film tentang resiko perilaku seksual tidak aman. Nanti kalian Bu Yuni kasih linknya biar bisa langsung lihat.